Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi hadzal video. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tafsir surah Al-Baqarah ayat 177. Sebelum kita membahas mengenai makna tafsir beserta kesimpulannya, alangkah baiknya kita akan membaca ayatnya terlebih dahulu. Musyahadah sa'idah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Shadaqallahul azim. Artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Maksudnya di sini adalah ketika perpindahan kiblat dari Masjid Aqsa ke Masjid Al-Harram, orang-orang Yahudi dan Nasrani ini beranggapan bahwa kaum muslimin mempunyai arah kiblat yang kurang baik. Sementara si kaum muslimin ini pun beranggapan bahwa kiblatnya orang Yahudi itu ke barat dan kiblatnya orang Nasrani itu ke timur, jika juga tidak akan mendapat kebajikan. Ayat ini sebagai penegasan bahwa kebaikan itu bukan ditentukan oleh arah kiblat. Arah kiblat itu hanya berfungsi sebagai kesatuan arah ya, bukan prinsip ibadah. Kemudian, adapun pengertian albir secara tafsirnya pernah dipertanyakan oleh An-Nawas bin Sim'anil Ansari. Dia mengatakan, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ism faqala al-birru husnul khuluqi wal ismu mahaka fi sadrika wa karita an yattali alaihi nas." Saya bertanya pada Rasulullah tentang arti albir dan al-ism. Rasulullah SAW bersabda bahwa albir
artinya budi pekerti yang baik, sedangkan al-ism ialah apa yang terbetik di hatimu dan kamu sendiri tidak senang tatkala manusia mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim. Nah, dengan demikian hakikat kebaikan bukan terletak pada arah kemana kita menghadap, ya, bukan ditentukan oleh kemana kita berkiblat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. Maksudnya, iman merupakan asas yang mendasar dalam kebaikan. Nah, tidak termasuk kebaikan yang sempurna tanpa didasari sebuah iman. Rukun iman pada ayat ini disebut iman pada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, serta para nabi. Dalam hadis diterangkan lebih rinci bahwa rukun iman itu adalah 6. Rasulullah SAW bersabda, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi." Iman adalah beriman pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, pada hari akhir, dan pada takdir baik maupun buruknya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dengan demikian kepercayaan 100% itu hanyalah kepada yang 6 yang sudah disebutkan Rici tadi, ya. Nah, tidak ada yang mesti dipercayai sepenuhnya selain pada apa yang tersirat dan tersurat pada rukun iman tersebut. Nah, jadi inilah prinsip pertama dan utama untuk mencapai suatu derajat kebaikan, ya. Itulah sebabnya para ulama akidah memberikan definisi iman dengan at-tasdiq bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diucapkan oleh lisan, diyakini dalam hati serta diwujudkan dalam amal perbuatan. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was-sa'ilina fir riqab, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, kemudian anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya. Maksudnya di sini adalah dasar kebaikan yang kedua adalah menjalin hubungan baik dengan sesama manusia dengan cara menyisihkan harta untuk kepentingan kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, kemudian anak terlantar, kemudian yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya. Infak harta ini merupakan dasar kebajikan yang kedua setelah beriman. Jika iman sangat erat kaitannya dengan kesehatan spiritual dan ritual, maka membantu sesama sebagai manifestasi kebaikan yang bersifat sosial. Nah, dalam ayat lain disebutkan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Nah, berdasarkan ayat ini, syarat meraih kebajikan yang sempurna adalah menafkahkan harta yang sangat dicintai. Namun, bukan berarti infak dengan harta yang kurang dicintai itu tidak bernilai. Apapun pokoknya yang dinafkahkan, asalkan dilakukan secara ikhlas, akan tetap mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ditandaskan pada pengunci ayatnya, yaitu tadi, "Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Di samping itu, nilai infak ini juga berpengaruh oleh sasarannya, kepada siapa dan untuk apa disalurkan. Semakin banyak manfaat yang diinfakkan,
maka akan semakin besar pula pahalanya. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang menginfakkan harta di jalan Allah, nilainya 700 kali lipat. Barang siapa yang mengeluarkan nafkah untuk dirinya atau keluarganya, atau menengok orang sakit, atau untuk menyingkirkan kendala dari jalan, maka termasuk kebaikan yang nilainya itu 10 kali lipat. Hadis riwayat Ahmad Al-Baihaqi. Wa aqamas sholata wa ataz zakah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Maksudnya, dasar kebajikan ketiga adalah menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Sholat dan zakat tidak terpisahkan. Dalam berbagai ayat, bila ada perintah sholat, selalu dirangkaikan dengan perintah zakat. Dalam kalimat sebelumnya dikemukakan bahwa dasar kebajikan adalah memberikan sebagian harta untuk kepentingan sosial, seperti anak yatim, kerabat, ibnu sabil, memerdekakan hamba, dan orang-orang miskin. Kemudian pada ayat ini ditegaskan kewajiban tentang berzakat. Tegasnya, orang yang hanya memenuhi kewajiban berzakat yang difardukan itu belum termasuk dermawan bila dia belum berinfak melebihi zakatnya. Seorang mukmin baru mencapai kebajikan yang sempurna bila telah mengeluarkan zakat yang wajib disertai infak tambahan. Wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. Maksudnya di sini adalah dasar kebajikan keempat adalah memenuhi janji. Nah, bila pada ayat sebelumnya itu dikemukakan prinsip akidah yaitu keimanan, kemudian prinsip syariah yaitu salat dan zakat, serta prinsip muamalah yang menjalin hubungan baik sesama manusia, maka ayat ini berkaitan dengan prinsip akhlak, yaitu memenuhi janji. Memenuhi janji ini juga merupakan prinsip utama yang tidak terpisahkan dengan keimanan. Anas bin Malik menerangkan bahwa dalam salah satu khutbah Rasulullah SAW, beliau bersabda, tidak ada iman tanpa ada kejujuran, tidak ada Islam tanpa menepati janjinya. Hadis riwayat Ahmad Al-Baihaqi. Janji merupakan hutang yang mesti dipenuhi dan akan dimintai pertanggungjawaban nih ketika kita di akhirat nanti. As-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa 'inal ba's, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Maksudnya di sini adalah dasar kebajikan kelima adalah sabar menghadapi segala cobaan, berbagai bencana seperti pada penderitaan, kemudian kesempitan, kesusahan, kemalangan, dan peperangan, lain sebagainya. Jika prinsip kebajikan keempat tadi akhlak yang hubungannya dengan sesama manusia, maka pada prinsip ini akhlak yang ada hubungannya dengan diri sendiri, yaitu sabar. Sabar pada dasarnya adalah pengendalian diri tatkala menghadapi sesuatu yang kurang menyenangkan. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, pengunci ayat ini sebagai penegas bahwa orang-orang yang memenuhi dasar kebaikan baik dalam kaitan keimanan seperti iman kepada yang 6 tadi, dalam kaitan dengan sosial seperti menjalin hubungan baik pada sesama manusia dan membantu yang membutuhkan,
atau berkaitan dengan ibadah seperti sholat dan zakat, kaitannya dengan akhlak sesama seperti memenuhi janji dan akhlak pada diri sendiri, seperti sabar dalam mengatasi berbagai kesusahan adalah termasuk kriteria mukmin yang benar dan bertakwa. Yang dimaksud dengan kebaikan pada surah Al-Baqarah ayat 177 ini adalah beriman kepada Allah, kemudian hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan senantiasa mewujudkan keimanannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, para ulama banyak mengatakan bahwa ayat ini tergolong ayat yang paling agung dari pokok ajaran-ajaran Islam, karena ayat ini berisi 16 kaidah yang mendasar. Contoh-contoh dari berbuat kebajikan tersebut antara lain sebagai berikut: mendirikan sholat dan menjalin silaturahim kepada kerabat dan tidak pernah memutuskannya, kemudian memberi harta yang dicintainya kepada karib kerabat yang membutuhkannya, memberikan bantuan kepada anak yatim, kemudian memberikan harta kepada musafir yang membutuhkannya, dan memberi harta kepada orang-orang yang terpaksa meminta-minta. Kemudian ada juga nih, memberikan harta untuk memerdekakan hamba sahaya, kemudian menepati janji ketika kalian mengadakan perjanjian. Dan adapun nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung di dalam surah Al-Baqarah ayat 177 nih, meliputi iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi-nabi, kemudian gemar bersedekah, kemudian melaksanakan sholat 5 waktu, menunaikan zakat, menepati janji, dan sabar dalam menghadapi segala ujian. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Syukran jazilan ala ihtimamikum wa atlubu afan minkum. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.